Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pengendalian mutu hasil perikanan. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan penyelesaian menggunakan Xchart. Saya Cosadava Ramadan dengan NIM 2250 80300 111 031. Perkenalkan, nama saya Andres Rafael dengan NIM 2250803001111001. Perkenalkan, saya Mas Armadani, NIM 2250 8030 1111025. Perkenalkan, nama saya Dandi Siwan Valentino dengan NIM 2250 8030 01111 015 kelas. Perkenalkan, nama saya Aurel Zulfadi Syafira dengan NIM 2250 8030 7111 065. Perkenalkan, saya Nur Aini Septiana, NIM 2250 80300 111 021. Perkenalkan, nama saya Sakila Desma Artanti dengan NIM 2250 80 300 111 047. Saya Kaila Mazaya dengan NIM 2250 8030 111 011. Perkenalkan, saya Muhammad Aditya Iksan dengan NIM 2250 80 30 11 11 037. Oke, kita langsung saja ke penjelasannya. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Xchart. Xchart merupakan instrumen pengendalian proses yang digunakan untuk memantau nilai rata-rata dari suatu proses produksi. Instrumen ini efektif dalam mendeteksi perubahan kecil pada parameter tengah proses. Selanjutnya, dasar penggunaan dari Xchart. Xchart digunakan apabila variabel atau subgroup atau yang bisa kita sebut N itu pada datanya lebih dari satu. Seperti contoh di bawah, ini variabel atau subgrupnya terdiri dari Tailson, Broken, size kecil, dan size besar. Jadi N-nya adalah 4, sehingga bisa digunakan Xchart. Berbeda dengan PN atau Nchart yang umumnya subgrupnya hanya ada satu. Selanjutnya, apabila N kurang dari 10, maka perhitungan Xchart berpasangan dengan R atau range. Kemudian apabila N lebih dari 10, maka perhitungan Xchart berpasangan dengan S atau standar deviasi. Kemudian di sini ada contoh kasus mengambil dari data yang sudah dicontohkan tadi. Jadi suatu industri pengolahan udang ingin melihat konsistensi kerusakan udang yang mereka olah. Kerusakan itu terdiri dari Tailson, Broken, size kecil, dan size besar. Kemudian data ini dapat diolah lebih lanjut sehingga nantinya akan dihasilkan Xchart. Untuk pengolahan datanya adalah sebagai berikut. Akan menjelaskan bagaimana dari cara pembuatan Xchart. Jadi yang pertama disiapkan data terlebih dahulu yang akan digunakan. Jadi untuk Xchart sendiri ini digunakan untuk memantau nilai rata-rata dari suatu produksi. Kebetulan dari kelompok kami, kelompok 3 menggunakan data dari kecacatan produk udang. Jadi pada kolom pertama ini ada minggu ke-1 hingga ke-16, lalu jumlah sampel tiap minggunya, kemudian terdapat kerusakan dengan 4 parameter atau dengan 4 kerusakan, yaitu Tailson, Broken, size kecil, dan size besar. Lalu di sini ada X bar, R, UCL, CL, dan LCL. Jadi nanti 5 kolom ini akan dicari dengan cara mengolah data yang sudah tersedia. Kemudian di bawah sini terdapat limit kontrol, yaitu terdapat A2 dan 0,73. Untuk penentuan limit kontrol sendiri, kelompok kami mengacu pada table of control chart konstan. Jadi di tabel tersebut untuk 4 parameter atau 4 komponen ini memiliki nilai 0,73. Lalu untuk A2 ini pemilihannya berdasarkan karena Xchart kami menggunakan X bar dan R. Selanjutnya yaitu cara pengolahan datanya. Yang pertama kita cari nilai X bar dari data ini. Untuk caranya, yang pertama kita melakukan pencarian average atau rata-rata dari kolom pertama, yaitu Tailson, Broken,
size kecil dan size besar ini kita tarik ke kanan, mulai dari kolom Telson sampai size besar. Nah, lalu kita enter. Kemudian didapat nilai 5,75. Untuk memudahkan pengerjaannya, kita langsung tarik ke bawah saja, nanti rumusnya akan mengikuti. Jadi untuk rumus pencarian X bar itu sama tiap minggunya, yaitu pada minggu pertama menggunakan rumus mulai dari Telson, broken, size kecil, size besar. Nah, ini jadi nanti di average. Lalu minggu kedua juga sama, yaitu menggunakan rata-rata dari Telson, broken, size kecil hingga size besar. Jadi untuk memudahnya kita langsung tarik saja, rumusnya langsung menyamakan. Setelah X bar ditemukan, kita langsung cari rata-rata dari X bar dari data ini. Jadi caranya juga sama, menggunakan rumus average. Dari X bar minggu pertama kita tarik hingga X bar minggu ke-16. Kemudian diperoleh 5,35938. Jadi untuk rata-rata X bar dari minggu pertama hingga minggu ke-16 itu 5,35938. Setelah itu kita mencari nilai dari R ini. Untuk mencari nilai R, kita masukkan rumus max atau maksimal. Jadi dari batas maksimal, nah kita masukkan max. Itu juga sama seperti average, hanya bedanya hanya ini menggunakan rumus max atau maksimal. Jadi kita masukkan maksimal atau max minggu pertama dari Telson, broken, size kecil hingga size besar. Kita tutup kurung, lalu kita kurangin. Kita masukkan rumus min atau minimum. Itu juga sama, kita masukkan dari Telson, broken, size kecil, size besar. Lalu kita tutup, kita enter. Nah, didapat nilai 4 untuk nilai R pada minggu pertama. Untuk mempermudah, kita juga sama. Jadi kita tarik ke bawah, yang pojok ini ketika ada tanda plus ini kita tarik ke bawah sampai minggu ke-16 untuk mempermudah. Nah, jadi rumusnya juga sama tiap minggunya, yaitu max atau maksimal dari Telson, broken, size kecil, size besar dikurangi dari minimum Telson, broken, size kecil, size besar pada minggu tersebut. Jadi ini semua rumusnya sama. Untuk mempermudahnya kita langsung tarik ke bawah dan rumusnya langsung mengikuti. Kemudian sama seperti step sebelumnya, kita cari average dari nilai R di data ini. Kita masukkan rumus average, kita tarik, lalu kita enter. Kemudian ada UCL. Ini kita cari menggunakan rata-rata dari X bar, lalu kita tambahkan atau kita tambahkan limit kontrol dan dikali dari rata-rata R sendiri. Jadi langsung kita masukkan, pertama kita masukkan yang ini terlebih dahulu, yaitu nilai dari X bar. Jangan lupa dibeli simbol dolar. Nah, simbol dolar di sini digunakan untuk mengunci data agar tidak bergeser. Jadi kita masukkan dulu X bar-nya, lalu kita kunci, kemudian kita tambah, kita beri kurung, kita masukkan limit kontrolnya, kita kali dengan menggunakan tanda pangkat bintang ini, lalu kita masukkan dari rata-rata R-nya, lalu kita tutup. Nah, ini juga sama. Jadi untuk tiap kolomnya kita kunci terlebih dahulu. Nah, kita kunci, tujuannya agar data tidak berubah. Setelah itu kita enter. Nah, kita langsung tarik ke bawah. Nah, sebenarnya tanda dolar atau kunci ini
digunakan agar nilai data ini kolomnya tidak bergeser. Nah, apabila kita tidak beri tanda dolar di sini, misal seperti ini, kita hapus ini. Untuk kolom pertama sebenarnya sama, tidak berubah, namun ketika ditarik, nah itu hasilnya nanti 0000. Nah, di sini datanya tidak bisa dibaca. Di sini jadi C23. Nah, C23 itu padahal di sini tidak terdapat nilainya, tapi di sini masuk ke dalam rumus. Jadi di sini ini juga sama. Nah, untuk C24 padahal C24 itu kosong, tapi di sini masuk ke dalam rumus. Jadi tujuannya untuk dikunci atau diberi logo dolar ini agar data tidak bergeser. Jadi untuk rumus UCL ini menggunakan dari nilai X bar ditambah kurung buka dari nilai limit dikali nilai dari rata-rata R. Kemudian dilanjutkan pada kolom CL. Nah, untuk kolom CL ini hanya menggunakan nilai dari rata-rata X bar. Ini juga sama seperti yang kolom UCL, jadi diberi logo dolar untuk mengunci. Nah, setelah itu ditarik. Kalau tidak diberi logo dolar atau dikunci pada setiap kolomnya, itu hasilnya akan sama seperti kolom UCL tadi yang belum dikunci, yaitu nilainya ketika ditarik dia 0000. Jadi rumusnya tidak dapat mengikuti dari kolom atas. Kemudian ada nilai LCL. Nah, untuk nilai LCL dan UCL ini sebenarnya rumusnya sama, yaitu menggunakan rata-rata dari X bar, namun yang membedakan untuk LCL ini dikurangin. Jadi untuk LCL ini nilai rata-rata X bar itu juga sama, dikunci terlebih dahulu, dikurangin kurung buka nilai limit kontrol dikali rata-rata R, kurung tutup, ini juga dikunci terlebih dahulu, terus ditarik ke bawah. Nah, ini nanti rumusnya langsung mengikuti sendiri. Jadi perbedaan antara UCL dan LCL ini di rumusnya yaitu hanya pada nilai plus. Untuk LCL ini setelah rata-rata X bar dia ditambahkan dengan hasil limit kontrol yang dikali dengan R. Untuk LCL yaitu rata-rata X bar dikurangin dari hasil limit kontrol dikali R, yang membedakan hanya pada tanda plus dan minus sebelum kurung. Setelah kolom ini sudah penuh, sudah terisi semua, kita lanjutkan dari pembuatan chartnya. Data yang diperlukan yaitu data X bar, data UCL, CL, dan LCL. Yang pertama kita blok terlebih dahulu beserta kolomnya dari XR sampai minggu ke-16. Jadi untuk rata-ratanya tidak usah kita ikutkan. Setelah itu kita klik kontrol dan kita blok UCL, CL, LCL semua kolomnya sampai minggu ke-16. Nah, untuk kontrol ini digunakan agar langsung ngeblok semuanya untuk mempermudah. Setelah ini kita buka di insert, kita pilih ini yang insert line. Ini klik, kita pilih yang 2 dimensi, kita pilih yang chart pertama. Nah, setelah itu muncul seperti ini, kita rubah judulnya X chart. Nah, di sini.
Jadi, berdasarkan grafik X-chart tersebut, hasil menunjukkan bahwa tingkat kecacatan udang Blackpink di PT Daecheon Mustika Aurora Tarakan Utara dari bulan Agustus sampai dengan bulan November cenderung berada dalam batas kontrol, namun terdapat beberapa fluktuasi. Terdapat control limit atau CL yang menunjukkan bahwa rata-rata kecacatan berada pada tingkat yang konsisten, upper control limit atau UCL dan lower control limit atau LCL yang menunjukkan adanya batas atau rentang variasi yang diharapkan dalam suatu proses. Berdasarkan grafik X-chart tersebut, data berada dalam rentang normal karena tidak melampaui batas UCL dan LCL. Meskipun berada dalam rentang normal, terdapat periode tingkat kecacatan lebih tinggi atau lebih rendah dari control limit. Adanya fluktuasi ini merupakan hal yang wajar dalam suatu proses, namun tetap harus dipastikan bahwa tidak ada pola yang menunjukkan proses menjadi tidak terkendali atau out of control. Data juga menunjukkan bahwa terdapat nilai yang hampir mendekati UCL pada minggu ke-13 dengan rata-rata 7,5. Adanya peningkatan pada minggu ke-13 ini mengindikasikan adanya suatu kejadian atau kondisi yang menyebabkan peningkatan kecacatan secara signifikan pada periode tersebut. Meskipun tidak ada nilai yang melampaui UCL dan LCL, namun pada pola ini tetap harus diinvestigasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebab sehingga pihak perusahaan dapat mengambil tindakan alternatif. Peningkatan ini dapat dipengaruhi oleh pembaharuan mesin, pembaharuan sistem proses, ataupun kesalahan dari pihak QC atau quality control.